Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung sop buah yang namanya begitu cepat melejit dari mulut ke mulut. Warung itu milik seorang pria berusia 45 tahun bernama Pak Kodir. Hampir setiap siang hingga sore hari, jalan kecil di depan warungnya dipenuhi deretan motor dan mobil para pembeli. Spanduk sederhana bertuliskan, "Sop buah durian segar, Pak Kodir," tergantung di depan, dan dari kejauhan sudah tampak orang-orang mengantre, menenteng mangkuk plastik atau duduk di kursi panjang berjejer rapi. Warungnya tidak mewah, namun cukup luas dan terasa nyaman. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat yang baru diperbaiki, sementara dindingnya sebagian berupa papan, sebagian lain bata bercat putih sederhana. Meski sederhana, suasana di dalamnya selalu terasa semarak. Musik dangdut pelan dari radio tua mengiringi suara sendok beradu dengan mangkuk, tawa pelanggan, dan teriakan pelayan yang sibuk melayani pesanan. Di meja panjang berlapis taplak plastik, buah-buahan beraneka warna disusun rapi. Semangka merah segar, melon hijau pucat, pepaya oranye, anggur, alpukat, hingga potongan mangga yang harum. Namun yang menjadi daya tarik utama adalah durian. Bau khasnya menyengat namun anehnya tidak membuat orang menjauh. Justru pelanggan semakin berdatangan untuk mencicipi sensasi sop buah dengan campuran durian yang manis legit. Pak Kodir berdiri di balik meja panjang itu, tangannya lincah meracik es, sirup kental, dan potongan buah. Sesekali ia mengobrol ringan dengan pelanggan, melempar candaan khas pedagang pasar. Wajahnya penuh percaya diri, matanya berbinar ketika melihat antrean tak kunjung surut. Di sampingnya, Bu Rasti, istrinya yang setia, mengatur arus keluar masuk pembeli. Wanita itu dengan cekatan membersihkan meja, mengatur kursi, dan melayani pesanan dengan senyum ramah. Di sudut lain, Yudi, anak sematawayang mereka yang baru saja pulang kuliah, duduk sambil membantu mencatat daftar pesanan. Meski tampak ikut sibuk, matanya beberapa kali melirik ke arah tumpukan buah di gudang kecil di belakang warung. Seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Warung Pak Kodir memang berbeda dari warung sejenis di sekitarnya. Beberapa pedagang sop buah lain di kota itu hanya mampu bertahan dengan pelanggan seadanya, bahkan sebagian gulung tikar. Namun di warung Kodir, arus manusia seakan tak pernah berhenti. Anehnya lagi, meski pelanggan terus berdatangan, stok buah tidak pernah terlihat menipis. Setiap kali seseorang membuka pintu gudang, selalu tampak keranjang-keranjang penuh berisi buah segar. Tidak ada buah yang tampak busuk atau layu, seakan-akan baru saja dipetik dari kebun. "Pak, kok buahnya selalu segar terus?" "Ya, saya langganan dari dulu, nggak pernah lihat ada yang jelek," tanya seorang pelanggan sambil menyeruput sop buahnya. Pak Kodir hanya terkekeh. "Ah, itu karena saya punya langganan pemasok yang bagus, Mas. Buahnya selalu dipilih yang terbaik." Jawaban itu keluar lancar, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Pelanggan mengangguk puas, tak berpikir lebih jauh. Namun Bu Rasti, yang mendengar percakapan itu, sempat melirik ke arah suaminya. Ia tahu persis bahwa selama ini mereka tidak punya pemasok tetap yang sanggup mengirim sebanyak itu setiap hari. Pernah sekali ia bertanya, tetapi jawaban Kodir selalu sama, ada kenalan baru yang membantu. Walau hatinya masih penasaran, ia memilih diam. Baginya, selama warung ramai dan keluarga sejahtera, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Di meja panjang, seorang anak kecil tampak mengunyah potongan mangga sambil sesekali menengok ke arah gudang. "Bu, tadi aku lihat ada bayangan masuk gudang." "Siapa itu?" tanyanya polos. Ibunya langsung menepuk bahunya dan menyuruh diam, menganggap itu hanya hayalan bocah. Yudi, yang kebetulan mendengar, menatap tajam ke arah gudang. Sekilas ia juga pernah melihat sesuatu yang aneh, namun tak pernah punya bukti. Ia hanya menggeleng, menepis pikiran itu, lalu kembali mencatat pesanan pelanggan. Hingga sore menjelang, warung Pak Kodir tetap tak pernah sepi. Kursi berganti pemilik dengan cepat, meja baru dibersihkan langsung diisi orang lain.
Bau durian bercampur sirup dan es menyeruak ke udara, membuat siapapun yang lewat tak tahan untuk mampir. Di tengah keramaian itu, Pak Kodir berdiri tegak, menyambut setiap pelanggan dengan senyum puas. Dalam hati kecilnya, ada rasa bangga sekaligus lega. Usahanya akhirnya benar-benar maju, bahkan melampaui harapannya. Namun jika diperhatikan lebih seksama, setiap kali matahari hendak terbenam dan warung mulai agak lengang, ada bayangan samar yang bergerak di belakang gudang. Seolah-olah ada sosok lain yang ikut menjaga stok buah tetap melimpah. Tidak semua orang menyadarinya, tapi bagi mereka yang peka, hawa dingin sesaat terasa merambat ketika melewati pintu belakang warung. Hari itu ditutup dengan suasana biasa. Pelanggan terakhir pulang, kursi-kursi ditumpuk, dan Bu Rasti menutup kasir dengan wajah puas. Tetapi Yudi masih duduk di bangku depan, menatap kosong ke arah gudang. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tenang. Warung ini memang ramai, menguntungkan, dan penuh keceriaan. Namun di balik itu semua, ada rahasia yang belum terungkap. Malam itu, selepas warung ditutup, Pak Kodir duduk di kursi bambu di beranda rumahnya. Angin malam berhembus pelan membawa bau durian yang masih menempel di bajunya. Dari arah dapur terdengar suara piring beradu ketika Bu Rasti sedang membereskan sisa-sisa kerja. Yudi sudah masuk kamar, entah belajar atau sekadar memainkan ponselnya. Tetapi mata Pak Kodir tidak bisa terpejam. Ia menatap kosong ke halaman gelap, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, sebelum warung sop buah berdiri, hidupnya jauh dari kata mudah. Ia hanyalah buruh kasar di pasar, mengangkut karung beras, memindahkan keranjang sayur, kadang juga ikut jadi kuli panggul di stasiun. Uang yang ia dapat tidak pernah cukup, selalu pas-pasan. Saat itu, ia sering iri pada para pedagang yang punya lapak sendiri. Sementara dirinya hanya bisa mengandalkan tenaga dan peluh, orang lain tinggal duduk di balik meja, menimbang barang, menghitung uang, dan tampak lebih tenang. Suatu kali, ketika sedang beristirahat sambil meneguk air mineral, ia memperhatikan seorang pedagang buah yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Laki-laki itu tersenyum, suaranya lantang menawarkan dagangan, sementara uang receh dan lembaran ribuan bergantian berpindah tangan. Pak Kodir yang duduk tak jauh darinya hanya bisa menggertakkan gigi. Kalau saja aku punya modal, aku pun bisa seperti itu, gumamnya waktu itu. Kehidupan dengan Bu Rasti juga penuh perjuangan. Mereka menikah muda, berharap bisa membangun keluarga bahagia. Tetapi kenyataan memaksa mereka hidup serba hemat. Kadang untuk membeli beras saja harus menunggu upah mingguan cair. Pernah suatu ketika Yudi kecil menangis minta jajan. Sementara di saku Pak Kodir tidak ada selembar pun uang. Ia hanya bisa menunduk malu, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Perasaan itu menancap dalam-dalam, menjelma luka yang tak pernah hilang. Berangkat dari rasa itu, perlahan ia mencoba berjualan kecil-kecilan. Mula-mula hanya membuka lapak buah di pinggir jalan dengan modal pinjaman. Ia berangkat subuh, pulang larut malam. Hasilnya tidak selalu memuaskan. Kadang laris, seringkali merugi. Bu Rasti kerap mengingatkan agar bersabar, bahwa rezeki butuh waktu. Namun sabar bukan sifat yang mudah bagi Pak Kodir. Ia mulai membandingkan dirinya dengan pedagang lain. Ada yang baru buka setahun sudah punya kios permanen. Ada pula yang bisa menyekolahkan anak ke kota besar. Sementara ia, meski banting tulang, masih berkutat dengan lapak seadanya. Rasa iri itu makin hari makin menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat orang lain lebih sukses, ada bara kecil yang menyala dalam dadanya. Bara itu berubah menjadi api ambisi. Pak Kodir memang tidak pernah kekurangan semangat bekerja. Tapi semangat itu bercampur dengan kerakusan. Ia tidak puas hanya sekadar bisa makan atau menyekolahkan Yudi. Ia ingin lebih. Rumah yang lebih besar, kendaraan pribadi, nama yang dihormati di kampung. Ia ingin warungnya disebut-sebut orang, ingin semua mata menoleh ketika mendengar nama Pak Kodir. Ketika akhirnya warung sop buah durian mulai dikenal,
kebanggaan itu muncul. Namun bersamaan dengan itu, ambisinya semakin menjadi-jadi. Ia tak hanya ingin ramai, ia ingin selalu paling ramai. Ia tak rela melihat ada warung lain yang sebanding, apalagi lebih unggul. Jika suatu hari melihat warung tetangga sedikit ramai, hatinya panas. Tidak boleh ada yang menyaingiku, batinnya berulang kali. Sifat keras kepala itu juga kadang menimbulkan perdebatan kecil dengan Bu Rasti. Qodir, kita ini sudah cukup. Rejeki lancar, pelanggan suka, Yudi bisa kuliah. Apalagi yang kau kejar? Tanya istrinya suatu malam. Namun Pak Qodir hanya menjawab singkat. Cukup menurutmu belum tentu cukup menurutku. Tatapannya tajam, seakan ada sesuatu yang lebih besar yang ia impikan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ia tahu persis, kerja keras saja kadang tidak cukup. Banyak orang di pasar yang rajin, tapi tetap miskin. Banyak pula pedagang yang tiba-tiba sukses entah bagaimana caranya. Dalam benak Qodir, pasti ada jalan pintas, cara cepat, rahasia yang bisa mengangkat orang biasa menjadi luar biasa. Pikiran itu terus menghantuinya, terutama saat malam lengang dan suara detik jam terdengar jelas. Yudi pernah mendapati ayahnya duduk sendirian sambil menatap buku catatan keuangan, alisnya berkerut. "Ayah, kenapa? Warung kan ramai?" tanyanya. Pak Qodir hanya tersenyum tipis. "Ramai saja tidak cukup, Nak. Kita harus lebih dari sekadar ramai. Kita harus jadi yang nomor satu." Kalimat itu melekat di kepala Yudi, meski ia tak mengerti sepenuhnya maksud sang ayah. Bagi anak muda itu, keberhasilan sederhana seharusnya sudah cukup membahagiakan. Tetapi bagi Pak Qodir, kesuksesan punya ukuran lain, ukuran yang tidak pernah cukup. Malam itu di beranda, kenangan dan ambisi bercampur menjadi satu. Ia memejamkan mata, mengingat masa-masa sulit yang penuh rasa malu dan kekalahan. Ia tidak mau lagi kembali ke masa itu. Tidak peduli apapun caranya, ia harus memastikan warungnya akan selalu ramai, selalu unggul. Langit malam di atas kepalanya gelap tanpa bintang. Dalam keheningan itu, terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Entah mengapa, suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka mata, menarik napas dalam, dan bergumam pelan, "Ada jalan yang lebih cepat, pasti ada. Aku hanya perlu menemukannya." Senyumnya samar, penuh kegelisahan. Dalam dirinya, tekad untuk mencari jalan pintas telah tumbuh kuat. Ia hanya belum tahu, pintu seperti apa yang sebentar lagi akan ia ketuk. Pintu yang kelak tidak hanya membuka keberuntungan, tetapi juga kegelapan yang menunggu di baliknya. Pasar tradisional yang biasanya ramai di siang hari, berubah wajah begitu malam tiba. Lapak-lapak kayu dibiarkan kosong, hanya tersisa tikar kusut dan sisa sayuran yang berserakan. Lampu petromax di beberapa sudut berkedip lemah, seolah enggan melawan kegelapan. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma durian yang masih tersisa di udara. Suasana itu membuat bulu kuduk Pak Qodir berdiri, namun langkahnya tidak berhenti. Ia sengaja datang malam itu, mengikuti bisikan samar yang ia dengar dari beberapa pedagang pasar. Bisikan tentang seorang tua yang tidak pernah berjualan, tetapi selalu didatangi orang dengan wajah gelisah. Namanya Mbah Rengga. Konon, ia bukan orang sembarangan. Mereka yang pernah menemui dan bertransaksi dengannya, tiba-tiba nasibnya berubah. Ada yang mendadak kaya, ada pula yang usahanya selalu ramai. Tentu saja cerita itu hanya berupa kabar burung. Tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Qodir, dengan ambisi yang membara, tidak bisa mengusir rasa penasaran. Mungkin inilah jalan pintas yang ia cari. Langkah kakinya terhenti di depan sebuah gubuk reot di ujung pasar. Atapnya terbuat dari seng berkarat, dindingnya dari anyaman bambu yang bolong di sana-sini. Di depannya tergantung lampu minyak kecil, cahayanya redup kekuningan. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, tampak asap tipis mengepul keluar, entah dari dupa atau kayu bakar. "Masuk saja,"
Kodir, suara serak terdengar tiba-tiba. Pak Kodir terperanjat. Ia belum mengetuk pintu, bahkan belum memanggil. Bagaimana orang di dalam bisa tahu ia datang? Dengan ragu, ia mendorong pintu bambu itu. Di dalam, suasana lebih suram. Ruangan sempit, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang berayun tertiup angin. Asap dupa memenuhi udara, membuat dada terasa sesak. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang terurai, wajahnya keriput namun matanya tajam berkilat. Itulah Mbah Rengga. Kau, yang katanya pedagang sop buah itu, ya? Suara Mbah Rengga lirih namun tegas, seolah membaca isi hati. Pak Kodir tercekat. Iya, Mbah. Saya, Kodir. Mbah Rengga tersenyum samar, bibirnya memperlihatkan gigi yang sudah banyak tanggal. Tangannya yang kurus keriput meraih cangkir tanah liat, menyeruput sesuatu yang berbau menyengat. Aku sudah dengar namamu. Warungmu ramai, tapi hatimu belum puas. Kalimat itu menghantam dada Pak Kodir. Ia tidak pernah menceritakan isi hatinya pada siapapun, bahkan pada Bu Rasti. Bagaimana orang tua ini bisa tahu? Apa yang kau cari di sini, Kodir? Kodir menelan ludah. Suaranya bergetar. Saya ingin lebih, Mbah. Saya ingin warung saya tidak pernah sepi. Saya ingin orang terus datang, seakan tidak bisa berhenti. Mbah Rengga tertawa pelan, suaranya parau, menyerupai gesekan bambu kering. Keinginanmu besar, tapi semua ada harga. Kau tahu itu. Kodir mengangguk, meski hatinya berdebar. Mbah Rengga lalu meraih sebuah kotak kayu kecil di dekatnya. Ia membukanya perlahan, menampakkan benda-benda aneh. Potongan kain hitam, beberapa kain kuno, dan sehelai rambut panjang yang terikat rapi. Aroma menyengat segera menyeruak. Kodir menahan napas, merasakan hawa dingin menjalar di kulitnya. Banyak orang datang padaku, mencari jalan pintas. Ada yang kuat menerima syaratnya, ada yang hancur sendiri. Kau, Kodir, apakah kau siap? Kodir terdiam. Dalam benaknya, wajah Bu Rasti dan Yudi melintas. Ia tahu, mereka mungkin tidak akan setuju jika ia menempuh jalan semacam ini. Tapi ambisi di hatinya berteriak, mengalahkan suara nurani. Jalannya mudah, lanjut Mbah Rengga. Kau akan kuberi kekuatan agar daganganmu selalu dicari orang. Buahmu akan selalu tampak segar, warungmu selalu tampak nyaman, meski di luar tampak sama saja. Orang akan datang tanpa henti, bahkan ketagihan. Tapi ingat, Kodir, semua itu ada gantinya. Pak Kodir menelan ludah. Gantinya, apa, Mbah? Mbah Rengga menatapnya tajam, matanya seperti menyala dalam temaram lampu. Ia tidak langsung menjawab, hanya menyeringai sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di kotak kayu. Itu akan kuberitahu nanti. Malam ini cukup kau pikirkan dulu. Kalau kau yakin, datang lagi. Jangan buru-buru, tapi jangan pula terlalu lama. Suasana hening. Hanya bunyi detak jam tua di dinding menemani. Kodir merasa dadanya sesak, seakan ada beban besar menindihnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Mbah Rengga menambahkan, ingat, Kodir. Kesempatan tidak datang dua kali. Kau boleh kembali, atau kau boleh berpura-pura tidak pernah datang. Tapi jika sudah melangkah, jangan menoleh ke belakang. Kalimat itu membuat tengkuk Pak Kodir dingin. Ia bangkit perlahan, menunduk memberi salam. Saat ia melangkah ke pintu, ia menoleh sekali lagi. Mbah Rengga masih duduk di sudut, menatapnya dengan mata tajam, seakan mampu menembus batinnya. Begitu pintu gubuk ditutup, angin malam menyambutnya. Pasar yang lengang terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kodir berjalan cepat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Bagian dirinya merasa ngeri, seakan baru saja menyentuh sesuatu yang gelap. Tapi bagian lain, merasakan gairah, harapan,
dan rasa penasaran yang membuncah. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Bu Rasti sempat bertanya, "Dari mana, Mas?" Tapi Kodir hanya menjawab singkat, "Dari pasar." Lalu berbaring, menatap langit-langit, matanya tak bisa terpejam. Kata-kata Mbah Rengga terngiang-ngiang di telinganya. Orang akan datang tanpa henti, bahkan ketagihan. Tapi ingat, semua itu ada gantinya. Pak Kodir memejamkan mata. Hatinya masih diliputi ragu, tetapi rasa penasaran itu tumbuh semakin kuat. Malam itu, langit tertutup awan tebal. Bulan hanya tampak samar di balik kabut kelabu. Suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur dengan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Pak Kodir berjalan tergesa menuju gubuk reot Mbah Rengga, hatinya penuh campuran rasa takut dan antusias. Ketika sampai di depan pintu bambu, ia tidak perlu mengetuk. Seperti sudah tahu kedatangannya, pintu berderi terbuka perlahan. Asap dupa segera menyergap hidung, membuat tenggorokannya terasa kering. Dari dalam, terdengar suara serak Mbah Rengga, "Masuklah, Kodir. Malam ini waktumu." Kodir melangkah dengan kaki agak gemetar. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak dan beberapa lilin kecil yang diletakkan di lantai. Di tengah ruangan, terbentang tikar pandan yang sudah kusam. Di atasnya terdapat mangkuk tanah liat berisi cairan hitam, sebilah pisau kecil, dan beberapa helai bunga kering. Aroma dupa bercampur dengan bau anyir yang samar. Mbah Rengga duduk bersila, tubuhnya diselimuti kain hitam lusuh. Matanya tajam, seperti menembus setiap gerakan Kodir. "Kau sudah siap?" tanyanya pelan namun tegas. Kodir mengangguk, meski ada keraguan yang menekan dadanya. "Saya siap, Mbah." "Baik. Ingat, ini baru langkah pertama. Jika kau mundur sekarang, semua akan berakhir di sini. Tapi jika kau lanjut, maka jalanmu tidak akan sama lagi." Kodir menarik napas dalam. Ia menunduk, memberi tanda setuju. Mbah Rengga lalu mengambil pisau kecil, menggores ujung jarinya sendiri. Darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Ia menutup mata, bergumam doa atau mantra yang tidak dipahami Kodir. Suaranya naik turun, kadang pelan, kadang menggema seakan ruangan sempit itu menjadi luas tak berbatas. Lalu pisau itu diberikan pada Kodir. "Gores ujung jarimu, campurkan dengan cairan ini. Itu tanda ikatanmu dimulai." Dengan tangan bergetar, Kodir melakukannya. Darahnya jatuh menetes, bercampur dengan cairan hitam. Begitu tetes pertama menyentuh permukaan cairan, aroma aneh menyeruak, seperti tanah basah setelah hujan bercampur dengan bau besi karat. Kodir hampir muntah, tapi menahannya. Mbah Rengga kemudian mengambil bunga kering, meremasnya hingga hancur, lalu menaburkannya ke mangkuk. Asap tipis keluar, berputar-putar, membentuk bayangan samar di udara. Kodir menatapnya dengan mata membelalak, ia merasa melihat sesuatu bergerak di antara asap. Seperti tangan yang melambai, seperti wajah yang tersenyum samar. "Jangan takut," suara Mbah Rengga menggelegar. "Itu hanya tanda. Kau sudah diterima." Kodir merasakan hawa dingin merayap di tengkuk. Jantungnya berdegup kencang, tapi anehnya ada rasa hangat di dadanya, seperti semacam keyakinan baru sedang tumbuh. Ritual itu berlangsung tidak lama. Setelah mantranya berhenti, Mbah Rengga menutup mangkuk dengan kain hitam. Ia menatap Kodir lekat-lekat. "Mulai besok, warungmu akan berbeda. Orang akan datang, tanpa tahu mengapa mereka ingin datang. Buahmu akan tampak lebih segar dari milik siapapun. Daganganmu akan selalu habis." Kodir nyaris tidak percaya. "Sesederhana itu, Mbah?" Mbah Rengga tersenyum samar. "Sesederhana itu. Tapi ingat, ini baru awal. Jangan tanyakan apa-apa lagi sekarang. Cukup jalani, cukup nikmati. Kau akan mengerti sendiri." Kodir mengangguk. Ada kelegaan, tapi juga rasa penasaran yang tak terjawab.
Ia pamit dengan kepala menunduk, meninggalkan gubuk yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Keesokan paginya, Pak Kodir membuka warung lebih awal dari biasanya. Ia menata mangkuk, mengiris buah, menyiapkan es batu. Di dalam hatinya, ia masih diliputi rasa ragu. Apakah benar sesuatu akan berubah? Atau semuanya hanya sugesti? Namun keraguannya segera sirna ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi. Pembeli mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya pelanggan lama, tapi juga wajah-wajah baru yang belum pernah ia lihat. Mereka masuk, duduk, memesan dengan wajah antusias. Wah, segarnya, Pak Kodir. Rasanya bikin nagih, seru seorang pemuda setelah menyeruput sop buahnya. Buahnya kok bisa seenak ini ya? Padahal saya juga beli durian di pasar, rasanya tidak seperti ini, tambah seorang ibu sambil tersenyum puas. Dalam waktu singkat, meja-meja penuh. Orang-orang rela antre, bahkan berdiri di luar menunggu giliran. Kodir dan Bu Rasti kewalahan melayani, sementara Yudi bolak-balik mengantar mangkuk. Kodir memperhatikan buah-buah di meja. Anehnya, meski banyak yang sudah digunakan, stoknya tetap terlihat melimpah, seakan tidak berkurang. Durian yang ia belah aromanya lebih harum, melon lebih manis, anggur lebih segar. Semua seakan memiliki daya tarik yang tak biasa. Hatinya berdebar. Ia teringat kata-kata Mbah Rengga, mulai besok, warungmu akan berbeda. Dan benar, berbeda itu nyata di depan matanya. Sore hari, ketika warung akhirnya tutup, laci uang penuh sesak. Kodir menghitung dengan tangan gemetar, hasilnya berlipat ganda dibanding hari-hari sebelumnya. Bu Rasti tersenyum lelah tapi bahagia. Alhamdulillah, Mas, dagangan kita laris sekali hari ini. Semoga terus begini. Kodir hanya mengangguk. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam hatinya, ada rasa puas yang luar biasa. Ia sudah melihat keajaiban pertamanya. Malam itu, saat berbaring di ranjang, ia menatap langit-langit dengan senyum tipis. Keajaiban sudah datang, dan ia tahu, jalannya baru saja dimulai. Pagi itu, Bu Rasti memasuki gudang penyimpanan kecil di belakang warung. Gudang itu hanya berukuran beberapa meter persegi, dipenuhi rak kayu dan keranjang plastik. Sejak warung semakin ramai, ia sering merasa harus lebih rajin mengecek persediaan. Namun yang ia temukan kali ini membuat langkahnya terhenti. Keranjang durian yang semalam sudah hampir kosong, kini kembali penuh seolah baru saja diisi. Buah melon yang ia tahu tinggal beberapa potong, kini bertumpuk segar dengan kulit hijau mengilap. Anggur dan jeruk yang biasanya cepat layu, justru tampak seperti baru dipetik dari kebun. Bu Rasti menatap lekat-lekat, memastikan matanya tidak salah. Ia bahkan sempat menyentuh durian, meraba kulitnya yang berduri tajam, lalu mendekatkan hidung. Aromanya wangi, segar, sama sekali tidak seperti buah yang semestinya sudah mulai berkurang atau membusuk. Dengan dahi berkerut, ia memanggil suaminya. Mas Kodir, kesini sebentar. Pak Kodir yang sedang menata meja di depan warung, buru-buru masuk. Kenapa? Tanyanya, mencoba tenang. Mas, ini buah-buahnya, kok masih penuh? Padahal kemarin aku lihat sudah hampir habis. Apa Mas beli lagi subuh tadi tanpa bilang? Kodir menelan ludah. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul suatu saat. Wajahnya berusaha tetap datar, meski keringat dingin mulai muncul di pelipis. Oh, itu. Iya, tadi subuh aku sempat ke pasar sebentar. Kebetulan ada pemasok yang baru datang. Aku langsung borong, jadi kamu nggak tahu? Bu Rasti masih tampak ragu. Tapi, Mas, aku kan yang nyimpan catatan belanja. Tidak ada uang keluar untuk itu. Kodir tersenyum kaku. Ah, kamu ini. Aku kan masih ada simpanan dari hasil kemarin. Nggak usah dipikir ribet, yang penting stok kita aman, kan? Bu Rasti mengangguk perlahan,
meski hatinya belum sepenuhnya yakin. Ia keluar dari gudang, tapi tatapannya masih penuh tanda tanya. Sementara itu, Yudi yang sedang membantu di dapur juga memperhatikan hal aneh. Ia memotong buah semangka yang dari kemarin dipajang, tapi dagingnya masih segar, merah merekah, tanpa sedikit pun tanda busuk. Padahal, biasanya buah yang sudah sehari penuh di udara terbuka akan mulai berubah. "Bu, ini semangkanya kok masih bagus banget, ya?" tanyanya sambil menunjukkan potongan buah. Bu Rasti hanya bisa tersenyum kaku. "Ya, aneh ya. Mungkin lagi bagus musimnya." Namun tatapan keduanya bertemu, sama-sama menyimpan keraguan. Yudi yang masih muda dan kritis, mulai mencurigai sesuatu. Ia teringat obrolan teman-temannya di kampus tentang warung ayahnya. Warung Pak Kodir itu kayaknya nggak masuk akal, deh. Buahnya selalu segar, padahal kalau di tempat lain cepat layu. Obrolan ringan itu kini terasa semakin nyata di hadapannya. Sore hari, ketika warung sudah tutup, Yudi memberanikan diri bicara dengan ayahnya. "Ya, boleh aku tanya sesuatu?" Pak Kodir yang sedang menghitung uang berhenti sejenak. "Apa, Yud? Buah-buah di warung kita, kok kayak nggak pernah habis, ya? Bahkan lebih segar daripada buah baru. Apa ayah punya pemasok khusus?" Kodir tersenyum, mencoba mengalihkan. "Heh, kamu ini, kalau dagangan rame memang harus pintar cari pemasok. Ayah punya kenalan baru, makanya buah kita beda. Nggak usah dipikir macam-macam." Yudi mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan raut curiga. Ia tahu ayahnya tidak sedang berkata jujur, tapi ia memilih diam dulu. Malam itu, setelah semua tidur, Bu Rasti terbangun untuk mengambil air minum. Ia melewati gudang dan tanpa sengaja melihat pintunya sedikit terbuka. Rasa penasarannya mendorongnya mengintip. Anehnya, dalam remang cahaya lampu kecil, ia melihat keranjang buah yang siang tadi penuh, kini seolah berdenyut pelan, seperti bernapas. Buah-buah itu tampak mengilap aneh, seakan mengeluarkan cahaya samar. Bu Rasti terperanjat, segera menutup pintu rapat-rapat, jantungnya berdegup kencang. Keesokan paginya, ia tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya. Hanya tatapannya pada Kodir menjadi lebih waspada. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Di meja makan, Yudi kembali bertanya, "Buah kita ini aneh, Bu. Kalau terus begini, aku takut ada apa-apa." Bu Rasti hanya bisa menjawab singkat, "Ya, Nak. Ibu juga merasa begitu." Pak Kodir yang duduk bersama mereka pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk menyuap nasi, padahal telinganya jelas menangkap setiap kata. Dalam hatinya, ia tahu rahasia ini tidak bisa bertahan lama. Namun selama warung terus ramai, ia tidak peduli. Malam itu, warung keluarga sudah sepi. Kursi-kursi plastik ditumpuk di sudut, meja-meja dilap dengan kain basah, dan lampu neon di teras masih menyala remang. Yudi duduk di kursi panjang dekat pintu, pura-pura membantu membereskan sisa pekerjaan, padahal matanya diam-diam mengamati ayahnya. Sejak beberapa hari terakhir, rasa curiga tumbuh semakin kuat di hati Yudi. Ada yang tidak beres dengan cara warung mereka terus ramai, dengan buah yang tidak pernah habis, dan dengan alasan ayahnya yang sering terasa dibuat-buat. Pak Kodir tampak sibuk menghitung uang hasil dagangan hari itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil yang selalu ia simpan rapat-rapat. Gerak-geriknya cepat, seolah takut dilihat orang lain. Yudi mencatat detail itu dalam ingatannya. "Yud, sudah malam. Tidur sana, biar ayah yang beresin," kata Pak Kodir datar tanpa menoleh. Yudi pura-pura mengangguk, tapi langkahnya tidak menuju kamar. Ia memutar lewat pintu belakang, keluar ke halaman, dan diam di balik pohon pisang. Dari sana ia bisa melihat bagian samping warung. Angin malam bertiup lembut, membawa bau tanah basah. Bulan separuh bersembunyi di balik awan tipis, membuat suasana semakin muram. Di keheningan itu,
Yudi mendengar suara gesekan seperti pintu gudang yang dibuka perlahan. Ia menajamkan pandangan. Benar saja, ayahnya muncul, membawa sebuah lampu minyak kecil. Pak Kodir melangkah ke arah gudang buah. Gerakannya hati-hati, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Yudi menahan napas, tubuhnya menegang. Dari celah pintu gudang yang terbuka, ia melihat bayangan aneh di dinding dalam. Sebuah bentuk besar yang tidak menyerupai tubuh manusia. Bayangan itu bergerak pelan, seperti merayap. Kadang tampak seperti tangan dengan jari panjang, kadang berubah menyerupai hewan besar yang meliuk. Yudi mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi bayangan itu tetap ada, berkelindan dengan cahaya lampu ayahnya. Hatinya berdegup kencang. "Apa itu?" gumamnya pelan. Tak lama kemudian, pintu gudang kembali tertutup. Ayahnya keluar, wajahnya tampak serius, lalu berjalan menuju rumah. Yudi buru-buru berlari mengitari halaman dan kembali masuk lewat pintu belakang sebelum ayahnya tiba. Ia duduk di ruang tengah, pura-pura menyalakan televisi yang sebenarnya tak ia perhatikan. Tak lama, Pak Kodir muncul, kaget melihat Yudi belum tidur. "Loh, kamu masih di sini?" Suaranya sedikit meninggi. Iya, nggak bisa tidur." Yudi mencoba bersikap biasa, meski dadanya masih berdebar. Tatapan ayahnya menelusuri wajahnya, seolah mencari tahu seberapa banyak yang sudah ia lihat. Namun ia hanya mendengus pelan, lalu masuk ke kamar tanpa berkata lagi. Yudi tidak bisa tidur malam itu. Bayangan yang dilihatnya terus menari di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika rumah benar-benar sepi, ia keluar diam-diam. Berbekal senter kecil dari laci meja belajarnya, ia mendekati gudang buah. Pintu gudang terkunci, tapi celah kayu di sisinya cukup untuk mengintip. Saat cahaya senternya menyorot ke dalam, Yudi hampir menjatuhkan alat itu dari tangannya. Buah-buah di dalam keranjang tampak berkilau samar, seolah mengeluarkan cahaya dari dalam. Ada durian yang berduri tajam tampak berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Jeruk-jeruk bergulir pelan meski tidak disentuh, dan di antara tumpukan anggur, ia melihat sekilas bayangan hitam kecil yang lari bersembunyi. Tubuh Yudi gemetar. Ia menutup celah itu cepat-cepat, keringat dingin membasahi tengkuknya. "Ini bukan hal biasa," bisiknya. Ia kembali ke kamar dengan langkah gontai. Dalam pikirannya, banyak pertanyaan berputar. Dari mana buah-buah itu berasal? Apa hubungannya dengan ayahnya? Dan bayangan apa yang ia lihat tadi? Keesokan harinya, suasana sarapan terasa tegang. Yudi diam saja, hanya sesekali melirik ayahnya yang tampak tenang seperti biasa. Bu Rasti mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi Yudi tidak banyak merespons. Pak Kodir menatap anaknya dalam-dalam. "Kamu kenapa, Yud? Kelihatan gak enak badan." Yudi menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Aku cuma merasa ada yang aneh dengan warung kita, ya." Pak Kodir menaruh sendoknya, wajahnya berubah kaku. "Jangan macam-macam. Kalau mau belajar dagang, belajar serius. Jangan isi kepala dengan hal-hal nggak penting." Nada suaranya tegas, hampir seperti peringatan. Yudi terdiam, tapi hatinya semakin yakin. Ayahnya menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak wajar. Langkah Pak Kodir terasa berat malam itu. Jalan tanah yang mengarah ke gubuk Embah Rengga tampak semakin sepi, diapit pepohonan tua yang menjulang, seakan menyembunyikan rahasia kelam di balik rimbunnya. Angin malam membawa aroma lembab bercampur bau kemenyan samar-samar, seolah menuntunnya menuju tempat yang tak seharusnya didatangi. Di dalam hatinya, Pak Kodir berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu warungnya semakin ramai, uang mengalir deras, dan namanya mulai diperhitungkan di pasar. Tapi di balik itu, keganjilan semakin nyata. Buah yang tak pernah habis, pelanggan yang terus kembali seolah terikat sesuatu,
dan pandangan istrinya yang mulai curiga. Malam ini, ia kembali mendatangi Mbah Rengga dengan segudang pertanyaan dan ketakutan yang sulit ditutupi. Ketika sampai, gubuk itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dinding bambu reotnya bergoyang tertiup angin, sementara lampu minyak di dalam berkelip redup, menebar bayangan panjang ke tanah. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti ketika Pak Kodir melangkah masuk. Seolah alam pun enggan jadi saksi. Mbah Rengga sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar usang. Senyum tipisnya tidak pernah terasa ramah, justru ada sesuatu yang menusuk dari balik tatapan matanya yang keruh. "Ah, Kodir, akhirnya kau datang lagi." Suaranya serak tapi jelas. "Aku sudah tahu apa yang mengganggumu. Kau merasa warungmu terlalu lancar, terlalu mudah. Kau takut ada harga yang harus dibayar, bukan?" Pak Kodir terdiam. Kata-kata itu tepat mengenai jantungnya. Aku memang resah, Mbah." Akhirnya ia bersuara. "Warung saya penuh terus, buah tak pernah habis, uang berlimpah. Tapi, apakah ini semua wajar? Apa ada yang harus saya lakukan lagi?" Mbah Rengga tertawa lirih, suara tawanya menyerupai desis ular. Kau pintar bertanya, tapi jangan naif, Kodir. Tak ada yang gratis di dunia ini, apalagi dalam hal gaib. Semua kekayaanmu sekarang berasal dari janji yang sudah kau buat malam itu. Dan sekarang, sudah waktunya kau melangkah lebih jauh." Pak Kodir menelan ludah. "Apa maksud Mbah?" Tatapan Mbah Rengga semakin tajam. "Pesugihan ini butuh darah segar. Tumbal 1 jiwa setiap bulan. Itu syaratnya. Jika kau setuju, warungmu akan terus ramai, uang tak akan berhenti mengalir. Jika tidak, semua akan lenyap, bahkan lebih buruk, keluargamu bisa ikut jadi taruhannya." Kata-kata itu menghantam batin Pak Kodir seperti palu besi. Ia terdiam lama, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan Bu Rasti dan Yudi melintas di kepalanya. Apa yang akan terjadi pada mereka kalau ia menolak? Tapi bagaimana mungkin ia tega mengorbankan nyawa orang lain hanya demi sop buah dan tumpukan uang? Suasana hening, hanya suara lampu minyak yang berderik kecil. Mbah Rengga bersandar santai, seolah yakin pada keputusannya. "Kau tak perlu langsung mencari. Korban akan datang sendiri, seperti lalat yang mendekati madu. Kau hanya perlu membuka pintu, dan sisanya biarkan perjanjian bekerja." Kodir menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah, apa ini benar jalan yang harus saya tempuh?" gumamnya. Mbah Rengga tersenyum licik. "Jalan pintas selalu punya harga, Kodir. Kau sudah menikmatinya, sekarang saatnya membayar. Jangan gentar, ingat ambisimu. Ingat bagaimana dulu kau diremehkan di pasar. Ingat bagaimana pedagang lain menginjak harga buahmu. Kau ingin mereka semua tunduk padamu, bukan? Inilah caranya." Kata-kata itu menusuk dalam. Kodir memang pernah sakit hati, dipermalukan pesaingnya, bahkan nyaris gulung tikar. Kini, hanya dengan warung sop buah, ia bisa membalik keadaan. Tapi, harga yang diminta terlalu tinggi. Batinya bergejolak, antara ingin berhenti dan takut kehilangan segalanya. Ia menoleh pada Mbah Rengga, berharap menemukan celah untuk menolak. Namun tatapan sang dukun seakan menjepitnya, membuat lidahnya keluh. Kalau aku tidak setuju," suaranya nyaris berbisik. Mbah Rengga mendesis. "Kalau kau tidak setuju, kekuatan itu akan berbalik. Warungmu hancur, keluargamu ikut jadi mangsa. Kau bisa memilih, Kodir. Korbankan 1 nyawa asing, atau biarkan keluargamu yang jadi tumbalnya. Pilihannya sederhana." Tubuh Kodir gemetar. Ia menunduk, menggenggam kain celananya erat-erat. Pilihan itu bukan pilihan sama sekali. Ia merasa terjebak dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Akhirnya, dengan suara serak dan mata terpejam, ia berbisik, Saya setuju, Mbah."
Senyum Mbah Rengga melebar, wajahnya tampak semakin menyeramkan diterangi lampu minyak. Bagus. Mulai malam ini, kau sudah terikat penuh. Ingat, 1 bulan, 1 jiwa. Jalankan dengan patuh, maka hartamu takkan pernah kering. Ingkari, maka kutukan akan menjemputmu. Kodir hanya bisa mengangguk pasrah. Hatinya hancur, tapi ambisinya menutup semua celah logika. Dalam hati ia berjanji, mungkin ia bisa mencari cara lain nanti, mungkin ia bisa mengelabui syarat itu. Tapi malam ini, ia resmi menyerahkan dirinya pada janji gelap Mbah Rengga. Malam itu, warung sop buah Pak Kodir masih ramai meski waktu sudah hampir lewat tengah malam. Lampu neon putih memancar terang, memantulkan bayangan kursi-kursi plastik dan meja panjang yang dipenuhi pelanggan. Aroma durian yang pekat bercampur dengan segarnya potongan melon, anggur, dan kelapa muda, membuat siapapun yang melintas tak kuasa menahan diri untuk singgah. Di antara keramaian, seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh duduk sendirian di pojok. Wajahnya letih, matanya sayu, seolah ia telah menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya terdampar di warung itu. Ia hanya memesan 1 mangkuk sop buah durian, lalu menyantapnya perlahan. Tak banyak yang memperhatikan, kecuali Pak Kodir yang diam-diam terus mengamati dari balik meja kasir. Ada sesuatu dalam dada Kodir malam itu. Semacam dorongan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak pertemuannya terakhir dengan Mbah Rengga, ia tahu waktu tumbal pertamanya akan segera tiba. Ia tak perlu mencari, kata sang dukun, sebab korban akan datang sendiri. Dan kini, pria asing itu seakan menjadi jawaban. Ketika pelanggan lain mulai pulang satu persatu, pria itu tetap duduk. Ia menenggak sisa kuah manis sop buah, menghela napas panjang, lalu berdiri dengan langkah berat. "Terima kasih, Pak," katanya singkat sebelum melangkah ke jalan sepi di depan warung. Kodir mengikuti gerakannya dengan pandangan tegang. Malam semakin larut, jalanan sunyi, hanya ada suara jangkrik bersahutan. Pria itu berjalan menyusuri jalan kecil yang menuju ke arah kebun bambu. Namun beberapa langkah kemudian, tubuhnya tiba-tiba goyah. Ia berhenti, memegang lehernya, lalu terhuyung-huyung seperti kehilangan tenaga. Dari balik pintu, Kodir melihat semuanya. Matanya membelalak, keringat dingin mengalir di pelipis. Pria itu jatuh berlutut, terengah-engah, lalu hilang begitu saja. Tak ada teriakan, tak ada tubuh yang tersisa, hanya suara desir angin yang anehnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Ya Allah," bisik Kodir, tubuhnya gemetar. Tapi dalam waktu bersamaan, hatinya tahu, tumbal pertama telah diambil. Keesokan paginya, kabar menyebar di sekitar kampung. Ada orang hilang semalam, begitu kata beberapa warga di pasar. Katanya terakhir terlihat makan sop buah di warung Pak Kodir. Rumor itu bergulir cepat. Sebagian orang menduga pria itu mungkin perantau yang melanjutkan perjalanan tanpa pamit. Sebagian lain berbisik, ada sesuatu yang janggal. Namun anehnya, bukannya membuat orang takut, kabar itu malah semakin menarik perhatian. "Warung itu aneh ya, buahnya nggak pernah habis. Katanya ada orang hilang setelah makan di sana. Tapi sop buahnya memang enak sekali, bikin nagih." Dan benar saja, malam-malam berikutnya, warung Kodir semakin dipenuhi orang. Kursi tambahan didatangkan, bahkan halaman depan dipasangi tenda kecil untuk menampung pembeli yang meluber. Kodir sendiri terkejut dengan ledakan ini. Hasil kotak uang membengkak, berlembar-lembar rupiah menumpuk di tangannya setiap malam. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah bisa ia singkirkan dari pikirannya. Wajah pria lusuh itu, yang hilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa kali, saat Kodir sendirian di dapur tengah malam, ia merasa mendengar suara samar. Suara serak, lirih, seperti orang yang sedang kehausan. Air, manis, dingin. Suara itu seperti datang dari sudut gudang tempat buah-buahnya tersimpan. Kodir menutup telinganya, mencoba mengabaikan,
Tapi suara itu terus bergema dalam benaknya. Di luar rumah, angin malam membawa bau kemenyan samar, bau yang ia kenal sejak bertemu Mbah Rengga. Kadang ia melihat bayangan sekilas, sosok mirip pria lusuh itu, berdiri di pinggir jalan dengan mata kosong, lalu lenyap seketika. Ketakutan dan rasa bersalah terus menggigit hatinya. Namun ketika fajar tiba dan warung kembali dipenuhi pembeli, rasa takut itu perlahan tertutup oleh kepuasan akan kesuksesannya. Buah-buah tetap segar, pelanggan terus berdatangan, dan semua orang mulai menganggap warung Pak Kodir sebagai ikon baru di kota kecil itu. Luar biasa, Kodir, bisik Mbah Rengga suatu malam ketika ia datang tanpa suara, muncul di depan gudang. Kau sudah membuktikan dirimu. Lihatlah hasilnya. Hanya satu tumbal, dan warungmu meledak. Bayangkan apa yang akan terjadi bulan depan, dan bulan-bulan setelahnya. Kodir hanya menunduk. Bibirnya kering, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ia sudah masuk terlalu dalam. Sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Pagi itu, rumah baru keluarga Kodir tampak berkilau oleh sinar matahari. Cat tembok berwarna krem memantulkan cahaya terang, halaman depan penuh tanaman hias, dan sebuah mobil baru terparkir rapi di garasi. Rumah itu jauh berbeda dari rumah lama mereka yang sederhana dengan dinding kusam dan atap bocor. Kini, segalanya tampak seperti mimpi yang menjadi nyata. Di ruang tamu, sofa empuk berlapis kulit sintetis mengisi sudut, karpet tebal terhampar di lantai, dan televisi layar lebar menyala dengan suara musik ringan. Bu Rasti duduk sambil mengelus permukaan meja kaca, matanya berbinar kagum. Sesekali ia tersenyum, seolah tak percaya bahwa semua kemewahan ini kini menjadi miliknya. Ayahmu memang hebat, katanya pada Yudi yang sedang bersandar di kursi. Lihatlah, kita bisa punya rumah seperti ini. Siapa sangka warung sop buah bisa mengubah hidup kita. Yudi hanya mengangguk samar, matanya menatap televisi tanpa fokus. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan lama masih berputar. Bagaimana mungkin hanya dengan menjual sop buah, keluarga mereka bisa membeli rumah semewah ini dalam waktu singkat? Pak Kodir masuk dari luar, wajahnya berseri-seri. Bagaimana? Rumah baru kita nyaman, kan? Semua orang di kampung sekarang iri sama kita. Ia tertawa kecil, bangga dengan pencapaiannya. Nyaman sekali, yah? Jawab Bu Rasti, meski suaranya tidak sepenuh hati. Beberapa malam terakhir, ia diganggu mimpi-mimpi aneh yang sulit ia pahami. Dalam mimpinya, ia melihat buah-buah segar menumpuk di ruang tamu, lalu satu persatu berubah jadi wajah-wajah manusia dengan tatapan kosong. Ia selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, namun enggan menceritakan sepenuhnya pada suaminya. Semoga kita benar-benar bisa bahagia di sini, lanjutnya sambil menunduk. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kemewahan. Pak Kodir semakin sibuk mengurus warung yang tak pernah sepi. Kini ia mempekerjakan beberapa karyawan untuk melayani pelanggan, sementara dirinya lebih sering mengatur dari balik meja kasir. Setiap malam, kotak uang penuh sesak hingga ia harus menyimpannya dalam lemari besi di rumah. Bu Rasti mencoba menikmati semua fasilitas baru. Ia berbelanja perhiasan, mengisi lemari dapur dengan perabot modern, dan sesekali mengundang tetangga untuk melihat rumah mereka. Namun di balik senyumnya, rasa tidak nyaman semakin sering muncul. Mimpi buruknya semakin intens. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah meski tidak ada siapa-siapa, atau melihat bayangan samar di cermin ketika ia sedang berdandan. Ah, mungkin cuma capek, pikirnya berulang kali. Tapi semakin ia mengabaikannya, semakin nyata gangguan itu terasa. Sementara itu, Yudi semakin jarang bicara. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, berpura-pura sibuk dengan kuliah online-nya. Namun sebenarnya, ia sedang menyusun potongan-potongan aneh yang ia lihat selama ini. Buah yang tak pernah habis, bayangan misterius di gudang, dan kini rumah baru yang muncul begitu cepat. Suatu malam, ia berani bertanya pada ayahnya saat makan malam. "Yah,
boleh aku tanya sesuatu? Pak Kodir yang sedang menikmati sup ayam menoleh. Apa, Yud? Uang kita? Dari mana sebenarnya? Maksudku, aku tahu warung memang ramai. Tapi, bisa beli rumah dan mobil secepat ini, rasanya aneh. Hening sejenak. Bu Rasti menoleh pada suaminya, wajahnya juga penuh tanda tanya. Pak Kodir terkekeh, berusaha santai. Ah, kamu ini terlalu banyak mikir. Warung kita memang berkah, rezeki sudah ada yang atur. Kamu harusnya ikut bersyukur, bukan curiga. Tapi, ya, Yudi ingin menekan lebih jauh, namun tatapan tajam ayahnya membuat kata-katanya terhenti. Ada aura marah yang jarang ia lihat sebelumnya. Cukup, kata Pak Kodir tegas. Jangan tanya lagi soal itu. Yudi terdiam, tapi rasa curiganya justru semakin menguat. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Bu Rasti terbangun lagi karena mimpi buruk. Kali ini lebih jelas. Ia melihat seorang pria lusuh duduk di pojok ruang tamu rumah mereka, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya menggenggam mangkuk sop buah. Saat ia hendak berteriak, pria itu menghilang, meninggalkan aroma durian yang pekat menusuk hidungnya. Ia duduk tegak di ranjang, napasnya terengah. Ya Allah, apa ini? Bisiknya sambil memeluk diri. Di kamar sebelah, Yudi juga terjaga. Dari jendela kamarnya, ia melihat sosok hitam sekilas berdiri di halaman, lalu lenyap seiring suara angin malam. Ia menggenggam selimutnya erat-erat, pikirannya dipenuhi firasat buruk. Pagi harinya, keluarga itu kembali beraktivitas seperti biasa. Rumah besar itu tetap berdiri megah, perabot mewah berkilau di setiap sudut, dan kehidupan tampak sempurna di mata tetangga. Tapi di balik semua itu, suasana batin mereka jauh dari tenang. Pak Kodir berusaha menutup mata dari keganjilan, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah harga kecil untuk kesuksesan. Bu Rasti semakin resah oleh mimpi-mimpi yang menghantui, sementara Yudi yakin ada rahasia besar yang disembunyikan ayahnya. Malam itu, udara di sekitar rumah keluarga Kodir terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab tanah yang baru saja tersiram hujan sore tadi. Yudi duduk di meja belajarnya, lampu kamar menyala temaram. Buku kuliah terbuka di depannya, namun pikirannya sama sekali tak fokus pada deretan teks. Yang memenuhi benaknya hanyalah rasa penasaran yang sudah lama mengganggu. Apa sebenarnya yang dilakukan ayahnya di balik semua kemewahan yang mendadak mereka miliki? Ia teringat kembali pada mimpi buruk ibunya, pada sosok-sosok samar yang ia lihat di halaman rumah, juga jawaban ayahnya yang terlalu singkat setiap kali ia menanyakan asal-usul kekayaan mereka. Hatinya resah. Malam itu ia merasa tak bisa lagi hanya diam. Yudi memutuskan untuk berjaga. Ia mematikan lampu kamar, membuka sedikit tirai jendela, lalu duduk menunggu dalam kegelapan. Jam dinding berdetak pelan, jarumnya perlahan merayap melewati angka 10, 11, hingga tengah malam. Matanya mulai terasa berat, tapi ia menahan diri. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka perlahan. Yudi segera menegakkan tubuhnya, matanya mengintip melalui celah tirai. Tampak ayahnya, Pak Kodir, melangkah keluar dengan langkah hati-hati. Pakaian yang dikenakannya berbeda dari biasanya, sarung hitam, baju lengan panjang gelap, dan sebuah kain lusuh tergantung di bahunya. Jantung Yudi berdegup kencang. Mau kemana ayah tengah malam begini? Gumamnya pelan. Tanpa berpikir panjang, Yudi mengambil jaket tipis lalu mengendap keluar lewat pintu samping rumah. Ia mengikuti dari kejauhan, berusaha agar langkahnya tidak menimbulkan suara. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara serangga malam dan sesekali gonggongan anjing dari jauh. Pak Kodir berjalan menyusuri jalan kecil yang menuju arah pasar, lalu berbelok ke sebuah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan itu menuju gubuk reot di pinggir hutan kecil, tempat yang Yudi pernah dengar disebut-sebut warga sebagai milik seorang dukun tua, Mbah Rengga. Ketika ayahnya masuk ke dalam gubuk,
Yudi bersembunyi di balik pohon besar tak jauh dari sana. Dengan hati-hati ia mengintip. Dari celah dinding bambu yang rapuh, terlihat cahaya redup dari lampu minyak. Di dalam gubuk, Yudi melihat sosok Mbah Rengga, tubuh kurus, rambut putih panjang, wajah keriput penuh garis-garis tua. Matanya berkilat menyeramkan ketika menatap Pak Qodir. Suara parau keluar dari mulutnya, seolah bercampur dengan gema yang tak berasal dari dunia ini. "Kau sudah menikmati hasil pertama, Qodir," kata Mbah Rengga. "Tapi janji kita belum selesai. Tumbal harus terus ada, jika tidak, semua akan hancur." Yudi membeku di tempatnya. Kata tumbal itu menghantam telinganya keras sekali. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Pak Qodir menunduk dalam-dalam. Saya paham, Mbah. Saya akan lakukan. Demi keluarga saya, demi warung, demi semua yang sudah saya dapatkan." Mbah Rengga tertawa kecil, suara tawanya lirih namun menusuk. "Kau sudah memilih jalan ini, Qodir. Ingat, tidak ada jalan kembali." Yudi hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jadi benar, semua kemewahan ini bukan hasil usaha semata, melainkan buah dari perjanjian gelap. Hatinya bergemuruh antara marah, takut, dan sedih. Pak Qodir kemudian duduk bersila di lantai, sementara Mbah Rengga mulai menaburkan sesuatu ke dalam mangkuk besar berisi air. Yudi melihat bayangan aneh terbentuk di permukaan air itu, seolah wajah-wajah samar muncul lalu lenyap lagi. Aroma dupa menyebar keluar gubuk, menusuk hidung Yudi hingga membuatnya hampir bersin. Ia menggenggam erat batang pohon tempatnya bersembunyi, berusaha menahan diri agar tidak membuat suara. Pikirannya berputar cepat. Haruskah ia masuk dan menghentikan ritual itu? Atau berteriak memanggil orang-orang kampung? Tapi bagaimana jika tidak ada yang percaya? Bagaimana jika justru dirinya yang dianggap gila? Hatinya semakin kacau ketika mendengar Mbah Rengga berkata lagi, "Bulan depan, harus ada lagi yang hilang. Jika tidak, keluargamu yang akan jadi gantinya." Pak Qodir hanya mengangguk, wajahnya tegang namun pasrah. Yudi hampir berteriak mendengar itu. Ia ingin keluar, ingin menghadapkan ayahnya pada kebenaran. Namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh ketakutan yang menjerat. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan emosi yang menggelegak. Ritual itu berlangsung cukup lama. Yudi menunggu sampai ayahnya keluar dari gubuk. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Saat Pak Qodir berjalan pulang, Yudi tetap mengintai dari jarak aman, mengikuti sampai mereka kembali ke rumah. Begitu ayahnya masuk, Yudi tetap berdiri di halaman, menatap rumah mewah itu dengan perasaan campur aduk. Kini semuanya jelas baginya. Kekayaan yang mereka nikmati adalah hasil dari perjanjian gelap yang penuh darah dan tumbal. Matanya panas, hampir berlinang. "Ayah," bisiknya lirih, "bagaimana bisa kau lakukan ini?" Namun dalam hatinya, muncul sebuah tekad baru. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya tenggelam semakin dalam ke dalam kegelapan. Yudi mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari cara untuk menghentikan semua ini, meski harus berhadapan langsung dengan ayahnya atau bahkan dengan Mbah Rengga sendiri. Siang itu, warung sop buah durian milik Pak Qodir tetap ramai. Bangku-bangku penuh, suara sendok beradu dengan gelas dan mangkuk terdengar tiada henti. Wajah Pak Qodir tampak puas melihat deretan pelanggan yang rela antre demi menikmati sop buahnya. Buah-buahan segar tersusun rapi, seolah baru saja dipetik dari kebun terbaik. Aroma manis bercampur segar memenuhi udara. Semua tampak sempurna di mata orang luar, namun di balik keramaian itu, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Seorang pelanggan perempuan yang baru saja selesai makan, tiba-tiba memegang perutnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Pak, saya pusing.
katanya terbata, sebelum tubuhnya limbung dan jatuh hampir menimpa meja. Orang-orang berteriak, sebagian bergegas menolong. Namun anehnya, hanya beberapa menit kemudian, ia siuman kembali, lalu pulang dengan wajah kosong, seakan tidak mengingat apa-apa. Pak Kodir tersenyum canggung, berpura-pura panik membantu. Mungkin masuk angin, atau terlalu kenyang, katanya. Para pelanggan mengangguk ragu, lalu kembali makan seakan tak terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian orang, kejadian itu menyisakan rasa tidak enak. Hari-hari berikutnya, kabar serupa muncul. Pelanggan satu persatu jatuh sakit secara misterius. Ada yang tiba-tiba pingsan setelah menyantap sop buah, ada pula yang malamnya langsung demam tinggi tanpa sebab jelas. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingat detail kejadian setelah sembuh. Mereka hanya tahu, terakhir kali, mereka makan di warung Pak Kodir. Di pasar kota, para pedagang mulai membicarakan hal ini. Sejak warung Kodir ramai, banyak pelanggan kita hilang, keluh seorang pedagang es campur. Iya, dagangan saya sepi. Pelanggan bilang lebih suka sop buah Kodir, rasanya bikin nagih, sahut pedagang lain. Namun suara mereka dipenuhi ketakutan. Bukan hanya karena kehilangan pembeli, tapi karena beberapa di antara mereka jatuh bangkrut mendadak. Seolah rezeki mereka benar-benar tersedot ke warung Kodir. Ada pula yang lebih parah. Seorang pedagang buah yang kiosnya berada persis di depan pasar tiba-tiba kehilangan seluruh stok dagangannya dalam semalam. Bukan dicuri, melainkan membusuk sekaligus, seolah dilahap kutukan. Keesokan harinya ia menutup kiosnya untuk selamanya. Bisik-bisik tentang kutukan mulai menyebar. Jangan-jangan, Kodir itu bukan dagang biasa. Banyak yang bilang sop buahnya pakai sesuatu yang tidak wajar. Tapi buktinya, setiap hari makin ramai. Pak Kodir pura-pura tidak peduli. Di hadapan orang, ia tetap ramah, tetap melayani pelanggan dengan senyum. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, semua yang terjadi adalah konsekuensi dari perjanjian dengan Mbah Rengga. Kutukan itu bukan hanya ditujukan pada tumbal, tetapi juga merembet ke orang-orang sekitar, pelanggan, pesaing, bahkan lingkungan pasar itu sendiri. Suasana di sekitar warung pun mulai berubah. Orang-orang sering merasakan hawa dingin yang tidak wajar ketika melangkah masuk. Ada pelanggan yang mengaku mendengar bisikan samar di telinganya saat sedang menyendok buah. Beberapa bahkan melihat bayangan hitam melintas cepat di antara meja, padahal tidak ada siapapun. Meski begitu, alih-alih takut, orang-orang justru makin ketagihan. Seakan ada sesuatu yang mengikat mereka untuk selalu kembali. Warung Kodir tidak pernah sepi. Justru semakin ramai setiap harinya. Sementara itu, Pak Kodir mulai merasakan keganjilan lain. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap kali ia mencoba tidur, telinganya dipenuhi suara-suara asing, tawa lirih, erangan, kadang suara langkah kaki di dapur warung yang kosong. Ia mencoba menutup mata, tapi bayangan wajah-wajah samar pelanggan yang jatuh sakit selalu muncul, seolah menuntut. Namun ia tak berani berhenti. Rasa takut bercampur dengan keserakahan menahan langkahnya. Ia sudah terlalu jauh. Di pasar, para pedagang pesaing satu persatu tumbang. Ada yang bangkrut, ada pula yang pergi tanpa kabar. Hanya tersisa warung-warung kecil yang nyaris tidak dilirik pembeli. Pasar yang dulu ramai dengan ragam pedagang kini seperti milik Kodir seorang. Namun situasi itu justru menimbulkan suasana mencekam. Orang-orang mulai berbisik, bahkan ada yang sengaja menghindari lewat depan warung pada malam hari. Mereka mengaku sering melihat sosok tinggi besar berdiri di dekat pintu warung setelah tutup, matanya merah menyala, hanya menatap tanpa bergerak. Pak Kodir sendiri beberapa kali merasakan hal sama, tapi ia pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ia tahu itulah bayangan kutukan yang mengintai. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuat suasana semakin kelam. Seorang pelanggan muda yang sering makan di warung itu ditemukan hilang.
Malam sebelumnya ia terakhir terlihat sedang duduk di warung Qodir, menikmati sop buah dengan lahap. Setelah itu, tak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Polisi turun tangan, tapi tidak ada bukti, tidak ada jejak. Hanya tersisa rumor, siapa yang terlalu sering makan di warung Qodir, akan kena bala. Malam itu, ketika warung sudah tutup, Pak Qodir duduk di bangku kosong, menatap mangkuk-mangkuk kotor yang belum sempat dibersihkan. Tangannya gemetar. Di telinganya, bisikan terdengar lebih jelas dari biasanya. Kau tak bisa lari, Qodir, tumbal harus terus ada. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia memejamkan mata, tapi justru melihat sosok hitam tinggi itu semakin dekat, semakin nyata, menunduk ke arahnya. Malam itu rumah keluarga Qodir terasa dingin meski semua jendela sudah tertutup rapat. Lampu ruang tengah menyala redup, bayang-bayang perabotan memanjang di dinding, menciptakan suasana tegang yang sulit dijelaskan. Bu Rasti duduk di kursi rotan, tubuhnya tegak kaku, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Tatapannya tajam tertuju pada pintu depan, menunggu Pak Qodir yang belum lama ini pulang dari warung. Tak lama kemudian, pintu berderit pelan. Pak Qodir masuk, wajahnya lelah, tapi sorot matanya masih menyimpan sisa-sisa kesombongan. Ia menaruh tas kecil berisi uang hasil penjualan hari itu di atas meja. Senyum samar sempat muncul, tapi segera luntur ketika melihat wajah istrinya yang tampak keras, seolah menyimpan badai. "Mas," suara Bu Rasti pelan tapi bergetar, "kita perlu bicara." Pak Qodir menghela napas, mencoba menghindar. "Nanti saja, Rasti. Aku capek. Besok pagi juga bisa." Namun kali ini, Bu Rasti tak mau menunggu. Ia berdiri, matanya berkaca-kaca, suara meninggi. "Tidak, Mas. Tidak bisa besok. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama pura-pura tidak tahu. Sekarang aku butuh jawaban dari mulutmu sendiri." Pak Qodir tertegun, mencoba tetap tenang. "Jawaban apa lagi? Bukankah kau sudah lihat? Warung kita maju, keluarga kita sejahtera. Apa itu masih kurang?" Rasti menggeleng, air mata menetes di pipinya. "Cukup dengan uang? Cukup dengan kemewahan? Mas tidak lihat? Orang-orang yang makan di warung sering sakit. Banyak pedagang lain bangkrut. Bahkan ada yang hilang. Semua ini bukan hal biasa, Mas." Suasana makin menegang. Yudi, yang sedari tadi diam di kamarnya, keluar dan berdiri di dekat pintu ruang tengah. Ia menatap kedua orang tuanya, wajahnya muram. Dalam hati ia tahu saat inilah kebenaran harus diungkap. "Ibu benar, yah," suara Yudi lirih, tapi tegas. "Aku sudah lihat sendiri. Malam-malam ayah pergi diam-diam ke gubuk Mbah Rengga. Aku tahu ada perjanjian gelap." Pak Qodir kaget, tubuhnya kaku seketika. Matanya menatap tajam pada Yudi, seolah ingin menolak kenyataan itu terucap. "Kau mengintip aku?" "Bukan sekadar mengintip. Yah, aku mendengar semuanya. Tumbal, ancaman, semua." Yudi menggenggam tangannya erat, nadanya bergetar tapi penuh keberanian. "Kenapa ayah tega? Kenapa harus memilih jalan ini?" Bu Rasti menoleh pada suaminya dengan wajah hancur. "Jadi benar, Mas? Semua yang kita dapat ini, dari jalan haram itu?" Pak Qodir mencoba bertahan. Ia melangkah maju, suaranya meninggi, penuh amarah bercampur putus asa. "Kalian tidak mengerti. Aku lakukan semua ini untuk kalian. Untuk rumah ini, untuk kehidupan kita. Aku tidak ingin kalian hidup miskin, diremehkan orang, dihina karena dagangan sepi." "Mas," suara Bu Rasti pecah, tubuhnya gemetar. "Tapi dengan cara ini, dengan mengorbankan orang lain, dengan menjerat kita dalam dosa dan kutukan, aku tidak pernah minta kemewahan kalau harganya nyawa orang lain." Pak Qodir mengalihkan pandangan, wajahnya berubah pucat.
Kata-kata istrinya menusuk lebih dalam daripada pisau. Namun di saat bersamaan, bayangan Mbah Rengga terngiang di kepalanya. Tidak ada jalan kembali. Jika kau berhenti, keluargamu yang jadi gantinya. Aku tidak bisa mundur, Rasti. Suaranya serak, penuh ketakutan. Kalau aku berhenti, kita semua celaka. Kau, Yudi, kita akan jadi tumbal. Yudi melangkah maju, menatap ayahnya dengan mata yang basah. Kalau begitu, apa bedanya ayah dengan pembunuh? Apa ayah rela mengorbankan orang tak bersalah demi kita? Itu bukan perlindungan, yah. Itu justru menghancurkan keluarga kita sendiri. Pak Qodir terdiam, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya benar-benar terpojok. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Hanya suara isak Bu Rasti yang terdengar, menggema seperti cambuk yang tak henti memukul hati Pak Qodir. Aku tidak bisa terus begini, Mas, kata Bu Rasti akhirnya, dengan suara pelan tapi pasti. Kalau Mas tetap memilih jalan itu, jangan harap aku bisa mendampingimu. Aku lebih baik pergi bersama anakku, daripada tinggal di rumah yang penuh darah dan kutukan. Yudi menunduk, hatinya perih mendengar ucapan ibunya. Ia tahu, kata-kata itu lahir dari rasa cinta yang mendalam, tapi juga dari kekecewaan yang sudah tak terbendung. Pak Qodir menatap istrinya, matanya merah, bibirnya bergetar. Namun tak ada kata yang sanggup keluar. Antara cinta, rasa takut, dan ambisi, ia tak tahu mana yang harus ia pilih. Malam itu, rumah yang megah itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tembok-tembok seakan merapat, menekan semua penghuninya dengan hawa muram. Bu Rasti masuk ke kamar dengan langkah berat. Yudi mengikutinya, sementara Pak Qodir tertinggal di ruang tengah, duduk sendiri di kursi. Ia menatap gelap jendela, lalu menunduk menatap tangannya yang gemetar. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pertengkaran keluarga biasa. Itu adalah retakan yang mungkin tak pernah bisa disatukan kembali. Dan di luar rumah, angin malam berembus membawa suara samar, tawa lirih yang mengingatkan Qodir pada satu hal. Kutukan perjanjian gelap itu kini sudah mulai merenggut bukan hanya orang luar, tapi juga keluarganya sendiri. Malam itu, Yudi berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir kota. Bulan hanya separuh, cahayanya samar tertutup awan kelabu. Angin dingin berembus, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan orang yang berkonspirasi. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, tapi tekad dalam hatinya lebih kuat daripada rasa takut yang mengekang. Ia tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan. Ayahnya sudah terlalu jauh tenggelam dalam perjanjian gelap. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar mengerti musuh yang mereka hadapi adalah dengan berhadapan langsung dengan sumbernya, Mbah Rengga. Ketika gubuk reot itu mulai terlihat di kejauhan, Yudi menahan napas. Atap rumbia tua bergoyang diterpa angin, lampu minyak di dalamnya berkelip redup. Dari celah-celah dinding bambu, ia bisa melihat bayangan bergerak, seolah ada lebih dari satu orang di dalam sana. Padahal ia yakin, hanya Mbah Rengga yang mendiami tempat itu. Dengan langkah hati-hati, Yudi mendekat. Lantai bambu berderit pelan saat ia mendorong pintu yang setengah terbuka. Bau menyengat dari dupa bercampur dengan aroma tanah basah langsung menusuk hidungnya. Di dalam, Mbah Rengga duduk bersila, tubuhnya kurus, rambut putih panjang tergerai kusut. Matanya yang cekung berkilat merah redup seperti bara api. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan asap tipis, bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Ah, jadi kau yang datang. Suara Mbah Rengga serak tapi jelas, seolah sudah tahu kedatangan Yudi sejak awal. Anak Qodir, aku sudah menunggumu. Yudi menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Aku datang untuk menghentikan semua ini. Aku tidak akan biarkan ayahku terus terjebak dalam perjanjianmu. Mbah Rengga tersenyum miring, bibirnya pecah-pecah. Berani sekali kau bicara begitu.
Kau pikir bisa melawan kutukan yang sudah mengakar? Ia tertawa, suaranya menggema, seakan datang dari segala arah. Yudi melangkah maju. Kalau memang ada harga yang harus dibayar, biar aku yang menghentikannya. Aku tidak peduli apa risikonya. Sejenak, keheningan menyelimuti gubuk itu. Lalu, dengan gerakan cepat, Mbah Rengga meraih sebuah pisau kecil berkarat dan menggoreskan ujungnya di telapak tangan sendiri. Darah hitam kental menetes ke dalam mangkuk. Asap dari cairan hitam itu mendadak membubung tinggi, membentuk bayangan wajah-wajah samar yang mengerang kesakitan. Kalau begitu, kata Mbah Rengga lirih, kau akan jadi tumbal yang sempurna untuk melanjutkan perjanjian ayahmu. Seketika, bayangan hitam melompat keluar dari mangkuk, melingkari tubuh Yudi. Ia terhuyung, dadanya terasa sesak, seakan ada tangan-tangan dingin yang meremas paru-parunya. Suhu ruangan turun drastis, membuat keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Yudi berusaha melawan, mengucap doa-doa yang ia hafal, tapi suara itu seakan ditelan kegelapan. Bayangan hitam menjerat lehernya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Matanya berkunang-kunang. Mbah Rengga bangkit perlahan, tubuh tuanya seolah dipenuhi tenaga gaib. Ia mendekat sambil mengangkat pisau berkarat. Darahmu akan jadi jembatan untuk menguatkan ikatan. Kodir akan tetap berjaya, dan kau akan dilupakan. Yudi meronta, tangannya meraih apapun yang bisa digapai. Jari-jarinya menemukan sepotong bambu patah di lantai. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkannya, memukul mangkuk besar di hadapan Mbah Rengga. Prak! Cairan hitam tumpah, asap tebal memenuhi ruangan, disertai jeritan melengking yang membuat telinga Yudi berdenging. Bayangan-bayangan yang tadi mencekiknya seketika lenyap, meninggalkan rasa perih di seluruh tubuh. Mbah Rengga menggeram marah. Berani kau merusak ritualku? Dengan cepat ia menebas pisau, nyaris mengenai Yudi. Untung Yudi sempat berguling, meski pisau itu tetap menggores lengan kirinya. Darah segar mengalir deras, membuat tubuhnya makin lemah. Namun rasa sakit itu justru membangkitkan tekadnya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari keluar gubuk, menembus kegelapan malam. Di belakangnya terdengar suara tawa Mbah Rengga, nyaring sekaligus mengerikan. Lari sejauh apapun, anak Kodir, kau tidak akan selamat. Luka itu adalah tanda kau sudah bagian dari perjanjian ini. Yudi terus berlari, napasnya terengah, darah menetes sepanjang jalan setapak. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa kakinya untuk tidak berhenti. Akhirnya ia tiba di dekat rumah, lalu roboh di halaman, terkapar sambil menahan luka di lengannya. Matanya menatap langit yang tertutup awan. Air matanya bercampur dengan keringat dan darah. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Ia selamat malam itu, tapi bukan tanpa harga. Luka di lengannya berdenyut seperti api, seolah menjadi pengingat bahwa kutukan sudah melekat pada dirinya. Lebih dari sekadar luka fisik, batinnya pun remuk. Ia menyadari betapa kuat dan berbahayanya Mbah Rengga, betapa dalam jerat yang telah menawan ayahnya. Dan sekarang, ia sendiri ikut terseret. Malam itu, Pak Kodir duduk sendirian di ruang tengah rumah barunya. Lampu gantung kristal yang biasanya memantulkan cahaya hangat kini terasa dingin, menyorot wajahnya yang muram. Tangannya bergetar memegang segelas teh yang tak disentuh sejak tadi. Dari kamar, terdengar suara Yudi yang merintih pelan, luka di lengannya belum benar-benar pulih. Sementara Bu Rasti mondar-mandir, wajahnya penuh cemas, seolah menanggung beban yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Di dalam hati, Kodir tahu waktu semakin sempit. Perjanjian dengan Mbah Rengga bukan lagi sekadar syarat bulanan. Malam kemarin ia kembali dipanggil ke gubuk reot di pinggir hutan. Gubuk itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Dupa hitam terbakar, menebarkan asap pekat yang membuat kepala pening. Mbah Rengga duduk bersila, matanya berkilat merah, bibirnya membentuk senyum tipis yang menakutkan. Kau datang tepat waktu,
Kodir, katanya pelan. Tapi sekarang, kekuatan yang kau minta semakin besar. Tumbal kecil tak lagi cukup. Kodir menelan ludah, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Apa maksudmu, Embah? Bukankah selama ini sudah cukup? Tawa serak Embah Rengga memenuhi ruangan. Dunia ini menuntut keseimbangan. Semakin banyak kau dapatkan, semakin besar pula bayaran yang harus diserahkan. Warungmu penuh, uangmu melimpah, keluargamu hidup mewah. Apa kau kira itu datang begitu saja? Tidak, Kodir. Semua ada harga yang harus dibayar. Dan kali ini, harga itu, darah keluargamu sendiri. Kata-kata itu menusuk dada Kodir. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Keluargaku, suaranya serak. Tidak mungkin. Aku sudah menyerahkan orang-orang lain. Kenapa harus mereka? Embah Rengga menatap tajam, seperti menembus ke dalam jiwanya. Karena itulah inti perjanjian. Kau tidak bisa hanya mengambil tanpa menyerahkan yang paling berharga. Semakin kau menolak, semakin kutukan ini akan menggerogoti semuanya. Kau akan kehilangan segalanya, dengan cara yang paling kejam. Sejak malam itu, pikiran Kodir tidak pernah tenang. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, ada rasa bersalah yang menyayat. Saat melihat Yudi tidur dengan tubuh lemah, ia dilanda ketakutan. Hidup yang dulu ia impikan, warung ramai, rumah megah, kekayaan melimpah, kini terasa seperti jerat yang menyesakkan. Bu Rasti sempat menanyakan kenapa suaminya semakin murung. Tapi Kodir hanya tersenyum hambar, berkata bahwa ia lelah mengurus usaha. Padahal di dalam hatinya, suara Embah Rengga terus bergaung. Keluargamu adalah tumbal yang sempurna. Malam berikutnya, Kodir kembali dipanggil. Kali ini, Embah Rengga membawa benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka jerami kecil, ditusuk dengan paku berkarat, dan sehelai rambut yang mirip dengan milik Yudi. Pilih sekarang, Kodir, suara Embah Rengga terdengar dingin. Dengan ini, kau bisa memastikan kekayaanmu tetap abadi. Satu tumbal dari keluargamu, dan jalanmu akan terus terbuka. Kodir mundur selangkah, wajahnya pucat. Aku tidak sanggup. Embah Rengga menyipitkan mata, lalu mendesis. Kalau begitu, bersiaplah melihat mereka mati bukan oleh tanganmu, melainkan oleh kutukan, penyakit, kecelakaan, kehilangan yang lebih kejam dari kematian. Pilihan ada padamu, mengorbankan satu, atau kehilangan semuanya. Kembali ke rumah, Kodir duduk termenung di sudut kamar. Bu Rasti masuk, menatapnya dengan wajah khawatir. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa akhir-akhir ini kita seperti dikejar bayangan gelap? Yudi terluka, pelanggan warung banyak yang jatuh sakit, dan aku selalu mimpi buruk. Jawab aku, Mas, tolong. Kodir menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya, tapi lidahnya terkunci oleh rasa takut. Bagaimana mungkin ia mengatakan pada istrinya bahwa ia sedang menimbang nyawanya sendiri untuk ditukar dengan kelanjutan kekayaan ini? Suara Yudi terdengar dari kamar sebelah, mengigau dengan nada panik. Ayah, jangan biarkan dia ambil kita. Kata-kata itu menusuk lebih dalam, membuat hati Kodir hancur. Malam itu terasa panjang. Setiap detik berjalan lambat, menekan dada Kodir dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ia berjalan mondar-mandir, menatap wajah istri dan anaknya yang tertidur, seolah sedang menimbang pilihan terakhir. Di kejauhan, terdengar suara angin berbisik, membawa gema tawa Embah Rengga. Tawa yang seakan menjadi peringatan, waktu hampir habis. Malam itu hujan turun deras, seakan langit pun turut berduka. Di dalam warung sop buah durian yang biasanya ramai, kini hanya tersisa Pak Kodir yang duduk gelisah di kursi kayu. Lampu-lampu bergoyang diterpa angin, bayangan di dinding bergerak seperti sosok hitam yang mengintainya.
Aroma buah yang biasanya segar kini berbau anyir, seolah membusuk sebelum disentuh. Hari itu, Mbah Rengga menuntut ritual terakhir, ritual yang katanya akan memastikan kekayaan Kodir abadi. Tapi di dalam hati, Kodir merasakan firasat buruk. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Gubuk reot di pinggir hutan sudah menunggu. Api kecil menyala di tengah ruangan, menyoroti wajah Mbah Rengga yang semakin menyeramkan. Matanya memerah, suaranya berat dan bergema. "Kau sudah menikmati hasilnya, Kodir," ujarnya. "Sekarang waktunya membayar penuh. Tak ada lagi pilihan. Malam ini, darah keluargamu harus ditumpahkan." Kodir menatap boneka jerami yang kali ini bukan hanya satu, melainkan dua. Rambut hitam terikat di kepala boneka itu. Ia mengenali helai-helai rambut Burasti dan Yudi. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Aku tidak sanggup," suaranya Paro. "Cukup sudah. Aku tidak akan menyerahkan mereka." Mbah Rengga tertawa keras, tawa yang memantul di dinding gubuk seperti 1000 suara. "Kau kira bisa mundur, Kodir? Kau sudah terikat. Kalau bukan mereka, maka kau sendiri yang jadi persembahan. Pilihannya hanya itu." Api di tengah ruangan tiba-tiba membesar, menjilat langit-langit gubuk. Angin berputar kencang, membawa bau belerang dan darah. Kodir berteriak, menutupi wajah dengan kedua tangannya, sementara suara-suara aneh berbisik di telinganya. Ketika ritual mencapai puncak, tiba-tiba bayangan hitam yang biasa datang menjemput tumbal kini berubah liar. Sosok-sosok itu bukan lagi pengikut Kodir, melainkan pemangsa yang haus. Mereka mengelilinginya, menggeram seperti binatang. "Aku tidak akan menyerahkan keluargaku," teriak Kodir, mencoba melawan. Namun tubuhnya ditarik ke tengah lingkaran api. Jeritan Kodir menggema, tapi tak ada yang bisa menolong. Mbah Rengga hanya tersenyum puas, sebelum tiba-tiba wajahnya sendiri terdistorsi, seakan diseret oleh kekuatan gaib. Suara dentuman keras mengguncang gubuk. Dalam sekejap, ritual berbalik arah. Api hitam menyambar Kodir, tubuhnya terjerat oleh bayangan yang ia panggil sendiri. Satu demi satu, sosok itu menelan tubuhnya, meninggalkan teriakan panjang yang mengerikan sebelum hening. Mbah Rengga berusaha melarikan diri, namun saat ia melangkah, gubuk itu runtuh bersama teriakan gaib. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Di saat yang sama, di warung sop buah durian, gelas-gelas di meja bergetar sendiri. Buah-buahan yang tersusun rapi membusuk dalam sekejap, menebar bau busuk menusuk hidung. Lampu pecah satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Burasti yang ketakutan hanya bisa memeluk Yudi erat. Mereka mendengar suara retakan di dinding, meja-meja roboh, atap berderit seperti hendak runtuh. Hujan semakin deras, menenggelamkan suara tangisan mereka. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, atap warung runtuh dengan suara menggelegar. Warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini berubah menjadi puing-puing, meninggalkan debu bercampur bau darah samar. Ketika pagi datang, hanya tersisa runtuhan. Burasti dan Yudi selamat, namun wajah mereka pucat, mata sembab karena tangisan semalam. Mereka tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya warung, dan tidak lagi punya kepala keluarga. Yudi duduk di antara puing, menatap kosong. "Ibu, ayah sudah pergi, kan?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Burasti hanya bisa mengangguk, air mata mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Kodir bukan sekadar pergi, ia telah menjadi korban keserakahannya sendiri. Sejak hari itu, hidup mereka tidak pernah sama. Yudi membawa luka fisik dan batin yang takkan sembuh, sementara Burasti menanggung trauma yang menghantui setiap malam. Suara tawa Mbah Rengga, teriakan Kodir, dan bau busuk buah itu akan terus hidup dalam ingatan mereka. Warung sop buah durian yang dulu terkenal kini hanya tinggal cerita. Orang-orang di kota kecil itu membicarakannya dengan bisik-bisik.
menyebutnya sebagai tempat terkutuk. Tak ada yang berani mendekat ke runtuhan warung itu setelah malam hujan tersebut. Bu Rasti dan Yudi hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap yang dulu mereka rasakan. Tapi hati mereka penuh luka. Bagi mereka, pesugihan bukan hanya merenggut Pak Kodir, tapi juga menghancurkan segalanya, kebahagiaan, rasa aman, bahkan masa depan. Dan entah di mana, mungkin jauh di dalam hutan, suara tawa Mbah Rengga masih bergema. Pesugihan memberi jalan pintas menuju kekayaan, tapi pada akhirnya, selalu menuntut harga yang lebih besar daripada apapun yang bisa dibayangkan. Pak Kodir membayar dengan nyawanya, keluarganya membayar dengan trauma, dan warung yang dulu ramai kini tinggal runtuhan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.